Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati selaku dosen pengapu yaitu Pak Saur Panjaitan MM. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang resistensi terhadap perusahaan Gojek. Untuk kelompok 8 ini terdiri dari Restu Pauji sebagai moderator sekaligus pemateri dan ada Anita Triseptiana sebagai pemateri dan ada Raplika Yogi Firmansyah sebagai pemateri dan ada Putri Intran Purwati sebagai pemateri. Untuk materi pertama tentang perubahan pada resistensi akan dibawakan oleh Nita. Silakan Mbak Nita. Baik untuk Mas Restu, terima kasih atas waktunya. Di sini akan saya jelaskan mengenai perubahan pada resistensi. Perubahan merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi, namun tidak semua orang bersedia menerima kenyataan adanya perubahan sehingga bersifat resistensi, menolak perubahan. Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, terlebih dahulu harus dikenali siapa yang menunjukkan sikap resistensi tersebut. Kemudian resistensi menurut James Scott, seperti James Scott mengungkapkan bahwa resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari, yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas yang lemah, yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang menurut James Scott terhadap dua bentuk resistensi akan dibawakan oleh Mas Raplika Yogi Firmansyah. Baik, selanjutnya ada menurut James Scott terdapat dua bentuk resistensi, diantaranya yang pertama resistensi terbuka atau protes sosial atau demonstrasi adalah bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Manifesti yang digunakan dalam resistensi merupakan cara-cara kekerasan seperti pemberontakan. Yang kedua ada resistensi tertutup atau simbiolis atau ideologis, merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Misalnya gosip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa. Selanjutnya, lalu ada cara mengidentifikasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan dapat memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara yang berbeda. Itu bisa datang dalam bentuk tenggat waktu yang terlewatkan, komitmen yang gagal, absen dari pertemuan, dan rasa apatis yang umum, semuanya menunjukkan tanda-tanda bahwa karyawan tidak diinvestasikan dalam organisasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya tentang studi kasus resistensi dan pada perusahaan Gojek akan dibawakan oleh Mbak Putri. Kami persilakan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih kepada Mas Fauzi. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang studi kasus resistensi pada perusahaan Gojek. Di tahun 2015, Gojek sebagai perusahaan penyedia jasa layanan transportasi berbasis online mendapat penolakan dari pengemudi ojek pangkalan. Penolakan yang terjadi semakin lama semakin mengkhawatirkan karena mulai mengancam keselamatan mitra Gojek. Lanjut. Sebelumnya. Ya. Keselamatan dan keamanan adalah hal yang utama dalam suatu pekerjaan. Ancaman kepada mitra Gojek juga merupakan ancaman terhadap perusahaan Gojek. Gojek Indonesia. Perusahaan Gojek Indonesia mulai melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar respon masyarakat terhadap keberadaan layanan Gojek.
Secara umum, 82% responden menyatakan setuju atas keberadaan Gojek dibandingkan dengan Gojek Pangkalan. Lanjut. Di sini ada peningkatan kualitas perusahaan Gojek. Yang pertama, peningkatan pelayanan customer service untuk mengontrol keluhan baik dari konsumen maupun driver Gojek. Yang kedua, perusahaan Gojek sebaiknya dalam melakukan open recruitment kepegawaian diadakan suatu tes kualifikasi untuk menyaring calon driver Gojek. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan Gojek perlu membuat departemen lini baru, yaitu Departemen Keamanan yang bertugas sebagai pengawas lapangan untuk mengendalikan kecurangan-kecurangan yang ada. Yang terakhir, perusahaan perlu memberikan tindakan yang tegas baik kepada pegawai maupun driver yang melakukan kecurangan, bisa dengan denda, surat peringatan, maupun pemecatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang strategi Gojek menghadapi resistensi ojek pangkalan. Yang pertama itu pendidikan dan informasi yang benar kepada pengemudi ojek pangkalan. Yang kedua ada merangkul pengemudi ojek pangkalan untuk bergabung dengan menjadi mitra Gojek. Dan yang ketiga ada dalam event tersebut, perusahaan Gojek Indonesia memberikan fasilitas dengan pengadaan smartphone sekaligus pelatihan kepada pengemudi ojek pangkalan. Nah, untuk selanjutnya ada melalui event tersebut, Gojek mengutamakan pengemudi ojek pangkalan untuk mendaftar. Secara tidak langsung, Gojek berusaha untuk mengambil hasil pengemudi ojek pangkalan untuk menyetujui keberadaan Gojek atau negosiasi dan persetujuan. Nah, yang kelima ada Gojek Indonesia berhasil merekrut sebanyak 6.000 mitra Gojek, sehingga yang sebelumnya jumlah mitra Gojek adalah minoritas secara otomatis berubah menjadi mayoritas. Yang keenam ada tambahan kekuatan sebanyak 16.000 orang, dengan sendirinya pihak-pihak yang menolak keberadaan Gojek menjadi lebih sedikit atau penekanan dan pemaksaan. Nah, kesimpulannya, perubahan terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dan cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, SDM, dan budaya. Tujuan perubahan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk mengikat produktivitasnya. Dan terima kasih dari kelompok 8. Mohon maaf bila mana ada salah kata maupun kalimat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.